Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Yuk bersama-sama. Satu ayat apa langsung semuanya? Satu. Langsung semuanya. Gimana, Madam? Nggak. Langsung semuanya. Oke. Yuk, 1, 2, 3 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Sekarang saya akan menunjuk satu-satu ya. Untuk ayat pertama silakan Bunda Sri Ratnawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Diulang lagi ya, Bun. Wailul likulli humazatil lumazah. 1, 2, yuk. Ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Sekarang yang kedua Bunda Siti Jamilah ayat 22. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Artinya cukup 2 kata. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Diulang, Bun. 1, 2. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malan wa 'addadah. Ya. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Lanjutkan Bunda Rumah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Selanjutnya ini Bunda Marsini, lanjut silakan.
كلا ينبذن في الحطمة Kalla layumbadanna fil Yutama Ya, diulang. كلا لينبذن في الحطمة Lanjut Bunda Emi. وما أدراك ما الحطمة Khutamah. Ulangi. Wama. Ya. وما أدراك ما الحطمة Lanjut Bunda Hartini. Coba suaranya dibuka. Kemana suaranya? Iya, benar. Sok Yang keberapa tadi? 6. Narullahil. Ya. Narullahil muqaddah. Ya, lanjut. Koda Yo, siapa lagi yang akan mencoba? Bunda Juhairiyah, silakan. Sisu Akbaroh Sisanya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk membaca madhomi'i hati-hati 2 ketukan saja, tidak boleh lebih. Kemudian untuk penekanan gunnahnya juga harus hati-hati, nggih. Yuk sekarang untuk penutup, mari kita bersama-sama membaca dari ayat pertama mulai dari ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Taqallah bersama-sama. Baiklah, dilanjutkan ke acara berikutnya. Silakan yang membantu Bunda Vivi. Bunda Vivi, kemana? Bunda Nur, Halo. silakan. Langsung dihandle mau. Oke. Atur nuwun Bunda Imas. Alhamdulillah sudah tadi kita bertilawah dengan nada ros. Untuk kemudian langsung pada sesi berikutnya yaitu bersama Bunda Fenty akan menjelaskan dan memberi pencerahan tentang tafsir surah Al-Humazah atau surah apa Bunda Fenty? Silahkan. Makasih Bunda Nurlela. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga masih bisa talabul ilmi dalam majelis Sagu Sapop ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji Quran surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini termasuk Makkiyah, Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini berbicara tentang orang-orang yang mencela dan menggunjing orang lain dengan menyebutkan ya di hadapan orang-orang, mengejek, suka menertawakan, menghina. Ini adalah perbuatan orang-orang jahil. Jadi surat ini memberikan celaan atau mencela. Selanjutnya juga terhadap siapa? Orang-orang yang sibuk menumpuk-numpuk harta benda, Padahal Ibu menimbun kekayaan. Jadi dalam pikiran mereka itu seolah-olah itu mereka hidup selamanya di dunia. Iya, Jadi karena kejahilan, karena kelalaian mereka, jadi mereka itu berpikir bahwa hartanya itu akan mengekalkan mereka di dunia. Dan nanti surat Al-Humazah akan ditutup dengan penjelasan bagaimana sih akhirnya orang-orang yang celaka tadi yang disebut wail tadi, mereka akan masuk ke dalam al-hutamah, neraka yang tidak akan pernah padam, yang terus-menerus nerakanya itu ya tidak akan pernah padam-padam, akan menghancurkan orang-orang yang berdosa dan akan dilemparkan ke dalamnya, yaitu al-hutamah. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak ada surat ya, hanya 2 yang diawali dengan wailun. Itu kita masih ingat dengan wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi yang at-tatfif, mengurangi timbangan. Kalau di sini wailul likulli humazatil lumazah. Jadi al-mutaffifin dan al-humazah yang diawali dari wailun. Kalau al-mutaffifin tadi ancamannya untuk siapa? Untuk yang mereka mengurangi hak orang lain, yaitu mengurangi timbangan. Adapun surat Al-Humazah berisi tentang celaan atau wail itu untuk siapa? Untuk yang suka mengumpat, mencela gitu ya, yang berkaitan dengan harga diri orang lain. Jadi kalau dalam surat Al-Mutaffifin tentang zalim terhadap harta, kalau ini zalim terhadap harga diri orang lain. Nah, jadi dalam hal ini mengganggu orang lain, baik itu hartanya ataupun harga dirinya, itu bukan sesuatu yang sepele dalam syariat ya. Kan seperti tatfif itu dalam al-mutaffifin itu kan hanya mengurangi sedikit, misalkan dari 1 kilo hanya dikurangi setengah os misalkan. Tetapi itu termasuk sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Allah mengancam keras gitu ya. Sama ini juga sebetulnya ini sesuatu yang lumrah ya, kadang kita menertawakan orang lain, menggunjing orang lain, misalkan menyepelekan orang lain. Nah, itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi Allah langsung wailun gitu ya, ada langsung peringatan dari Allah. Karena sebagaimana dalam hadisnya, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya harta dima itu darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, bainakum haramun alaikum, haram atas kalian. Jadi mengganggu harta, mengganggu kehormatan ya, itu adalah sesuatu yang haram. Sama seperti perbuatan membunuh orang lain, membuatnya hal tersebut diancam oleh Allah. Sama merampas harta orang lain. Nah, oleh karena itu
kita harus berhati-hati dalam hal ini menjaga lisan ya, agar tidak mudah mencela orang lain. Terkadang ini sesuatu yang ya dianggap sepele, misalkan mencela orang lain, menjatuhkan harga di orang lain, karena Allah akan mengancam dengan wailun, celaka. Nah, langsung saja pada ayat pertama, wailun. Wailun di sana itu kan celaka ya, likulli, bagi setiap humazah, pengumpat, lumazah, pencela. Nah, di sini disebutkan banyak perbedaan pendapat ya, bahwa wail di sini ada yang berpendapat salah satu nama lembah di neraka jahanam. Tapi ada yang berpendapat juga wail di sini celaan secara umum, yang artinya memang celaka gitu, artinya celaka. Kalau dalam kitab Al-Qurtubi ya, bahwa wail di sana itu ada 3 makna. Yang pertama, wail itu bisa diartikan al-khizyu. Wail itu kehinaan. Yang kedua, wail itu al-azab, siksa. Yang ketiga, al-halkah, binasa. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan bahwa wail, maka di dalamnya itu ada 3 makna. Celakalah, hinalah, siksaan untuknya lah. Nah, jadi maknanya seperti itu. Nah, jadi siksa berat dan siksa kehinaan tadi ya, kemudian siksa kehinaan, terus kebinasaan untuk siapa? Bagi orang yang mencela dan menggunjing orang lain. Kalau dalam tafsir Sofwah di sini humazah itu orang yang menggunjing orang lain dan mencela harga diri mereka. Kalau lumazah itu mencela orang lain dengan isyarat mata dan alis. Jadi kalau humazah menggunjing, kalau lumazah itu mencela orang lain dengan isyarat mata dan alis, seperti misalkan ya dengan kedipan atau dengan seperti menyepelekan ya, pokoknya dengan mata dan alis. Nah, kemudian dalam ayat pertama ini ada asbabun nuzulnya, yaitu ada salah seorang yang bernama Akhnas bin Syariq. Akhnas bin Syariq ini dia sering menggunjing baik dengan lidahnya maupun dengan isyarat matanya, baik di hadapan dia ataupun di belakang dia. Tetapi al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab, bahwa hukum itu bersifat umum, bukan dilihat lafadznya ya, tetapi ini berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian di sini bahwa ulama juga membedakan ya antara humazah dan lumazah tadi. Pendapatnya itu kalau humazah artinya ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang lain tersebut tidak ada di hadapan kita. Kalau lumazah itu yang celaan yang langsung ada ya, orangnya ada di hadapan kita dan di hadapan orang lain. Jadi pendapatnya ada yang seperti itu. Ada juga tadi yang kalau dalam Sofwah itu maksudnya humazah itu dengan anggota tubuh ya, jadi mencibir dengan bibir atau dengan mata. Kalau lumazah itu dengan lisan, misalnya, hei bodoh, hei wahai si pendek, atau wahai si pincang misalnya, atau apa misalnya. Nah, selanjutnya ayat yang kedua itu diberi peringatan juga, allazi jama'a, yang jama'a itu mengumpulkan malan, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Jadi mengumpulkan harta, menghitung supaya tidak berkurang ya, sehingga hal itu dia menyebabkan tidak melakukan kebaikan. Kalau menurut At-Tabari, beliau menyebutkan bahwa maksud allazi jama'a mala wa adada itu dia menghitung jumlahnya dan tidak mau berinfak di jalan Allah, serta tidak mau menunaikan kewajiban kepada Allah dengan hartanya. Dia terus mengumpul-ngumpulkan, menjaganya, misalkan kayak tabungan terus dihitung-hitung. Aduh, tabungan segini lagi, di ATM segini lagi, kayak seperti itu misalkan.
Nah ini adada itu wajan fa'ala ya. Ini memberikan faidah mubalaghah. Jadi bukan sekedar menghitung adadah di sini karena termasuk dalam mubalaghah, tetapi menghitung-hitung, benar-benar menghitung detil harta yang dia miliki, misalkan kayak terus dihitung-hitung, takut berkurang. Nah ini sehingga dikhawatirkan ketika seseorang terus mengumpulkan harta nanti akan timbul kesombongan dalam dirinya kalau tidak disertai dengan keimanan. Nah jadi ini dikhawatirkan seperti itu. Kemudian ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, ia mengira anna malahu, bahwa hartanya itu akhladah, bisa mengekalkannya. Jadi sebagian besar orang-orang kan berpendapatnya seperti itu. Jadi seakan-akan ia mengira bahwa dengan harta yang banyak itu dia akan bisa bertahan hidup dengan lama, kemudian bisa menambah umur mereka misalnya. Padahal anggapan tersebut salah gitu. Bahwa justru dengan menghitung-hitung tersebut seperti itu, maka umurnya akan terasa pendek. Jadi dia sibuk memikirkan harta, ya, sibuk jadi nggak tenang, hidupnya itu nggak tenang. Jadi malah akan banyak menimbulkan kesusahan untuk dirinya karena dihinggapi rasa pelit, takut berkurang, gelisah, misalkan aduh jangan berpikir tentang hartanya terus. Padahal yang seharusnya idealnya adalah kita sebagai muslim-muslimah ya berinfak gitu ya, nggak usah banyak perhitungan karena hitungan Allah itu subhanallah ya tidak seperti hitungan kita sebagai manusia. Jadi pembelajarannya kita harus berinfak di jalan Allah. Dengan berinfak di jalan Allah, insya Allah umurnya akan berkah, akan dipanjangkan umurnya ya. Maksud di sini panjang di sini ya umurnya berkah, banyak dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, akan merasa tenang seperti itu. Nah kemudian Allah mengingatkan, kala layum bazanna fil hutamah, sekali-kali tidak, layum bazanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi Allah itu membantah anggapan orang-orang yang dengan harta itu mereka akan menganggap dengan harta yang saya miliki nih, saya akan memiliki umur yang panjang, saya akan bahagia, saya akan nikmat gitu. Bahwa semua anggapan manusia yang seperti itu tidak benar. Kalaulah manusia ingin tentram, tenang, maka keluarkan sedekah sehingga Allah yang akan memberikan kebahagiaan. Tetapi Allah pasti orang yang hitung-hitungan misalnya terus dalam harta hitung-hitung, nah itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, wama adraka mal hutamah, tahu nggak kata Allah apa sih hutamah itu? Jadi salah satu di antara nama-nama neraka itu ada namanya hutamah. Jadi al-hutamah itu berasal dari kata tahtim. Tahtim itu artinya menghancurkan. Jadi api neraka yang ketika penghuni neraka tersebut ya tidak akan disisakan. Pokoknya semua akan dibakar hingga tubuh dan organ-organ dalamnya sampai jantungnya pun akan hancur lebur. Nah, narullahil muqadah, yaitu api Allah, azab Allah al-muqadah yang dinyalakan. Jadi Allah, narullah, api Allah, ketika api tersebut disandarkan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa api tersebut bukanlah api yang biasa-biasa saja, tetapi api yang sangat mengerikan, api yang Allah sudah siapkan. Yang kan dalam hadisnya bahwa api neraka itu pada asalnya sangat panas, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun oleh Allah. Kemudian dipanaskan lebih lagi ya sampai hitam itu 1000 tahun lagi. Nauzubillah. Nah mungkin karena sudah 5:30 ya, sedikit aja. Alati tatali walal afidah, yang membakar sampai ke hati. Intinya tidak ada yang tersisa, usus-usus, sel-sel semuanya, bahkan jantung semuanya pun akan hancur semuanya. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi mereka kan ingin keluar, yuriduna ayakhruju, mereka itu ingin keluar minanar, dari neraka itu, wa ma hum bikharijin, tapi mereka tidak bisa keluar minha, dari api tersebut, walahum azabum mukim, bagi mereka azab yang kekal.
Nauzubillah. Terakhir, fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat ya, sambil diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nauzubillah. Jadi mumaddadah di sini tiang-tiang yang panjang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka tersebut. Jadi makin sulit untuk kabur dari neraka tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih ya Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan tafsir surat Al-Humajah yang sudah dibawakan oleh Bunda Fenty. Kegiatan selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan podcast hadis yang akan dibawakan oleh Bunda Nurlailah. Kepada Bunda Nurlailah, kami persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bersama di ngaji Sapos, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Kita masih membahas hadis nomor 2. Ya, masih ingat hadisnya ya? Tentang hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Ketika dalam halaqah dibahas tentang ada 3 macam yang menjadi password kita dalam beragama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ihsan. Sekarang yang ketiga adalah ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Boleh bersama-sama biar kita bisa menyerap yang ketiga ini dengan baik. Fa akhbirni 'anil ihsan. 1 2 3. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah padaku tentang ihsan. Ini qaul, perkataan atau pertanyaan dari malaikat Jibril yang menyerupai makhluk manusia kepada Nabi Muhammad. Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala 1 2 3. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita hafalkan hari ini dan selalu kita zikirkan agar apa yang ada di hadis ini kandungannya bisa kita terapkan dan bisa kita rasakan. Ini luar biasa. Setelah kita beriman, berislam juga, nah kemudian yang ketiga harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, yaitu ihsan. Anta'buda, kita menyembah, kita beribadah kepada Allah. Kamu menyembah kepada Allah. Ihsan itu apa? Anta'budallah. Kamu menyembah Allah ka'annaka seperti kamu melihatnya, tarahu, seperti engkau melihat Allah. Nah, kemudian fa in lam takun tarahu, maka apabila kamu belum dapat melihatnya, merasakan melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Iya, jadi percintaan dua hal ya, antara hamba dan makhluknya.
kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran, kalau kita tidak bisa atau belum bisa melihat atau seolah-olah merasakan kita melihat Allah, maka yakinlah, meyakinkan diri bahwa sesungguhnya Allah melihat saya, Allah melihat saya, seperti itu. Nah, dari hadis Nabi yang ini, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini Masya Allah, ketika kita mengkaji Al-Quran dalam surah Taubah. Nah, seperti apa rasanya sih merasakan kehadiran Allah? Insya Allah sahabat yang di sini luar biasa. Pernah merasakan berbagai macam peristiwa yang itu benar-benar kita rasakan seolah-olah Allah itu hadir tepat dekat bersama kita. Nah, biasanya bersyukurlah orang-orang yang pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat. Bersyukurlah orang-orang yang mungkin sekarang diuji Allah kemarin atau sekarang mungkin diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Biasanya semakin dekat sekali hubungan kita dengan Allah. Dekat sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya para sahabat bisa nanti sharing di grup kita seperti apa rasanya atau menjadi bahan literasi tulisan kita ya, seperti yang sedang dimotivasi oleh Kang Asep. Kehadiran Allah di dalam diri kita mungkin bisa ditulis menjadi nanti motivasi untuk kita yang sedang bergelut dengan musibah, sedang bergelut dengan ujian-ujian yang berat gitu. Biasanya cerita-cerita kita bisa membangkitkan kita kembali untuk bisa semangat lagi. Dan ada cerita ketika sahabat Rasul bersama Rasul ada di gua apa namanya tuh? Gua Sur ya? Sur. Ketika keluar terusir dari Mekah, kemudian hijrah menuju ke Madinah, tapi sebelum sampai ke Madinah, beliau dengan siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq sembunyi dulu di gua apa namanya? Gua Sur. Masya Allah. Kayak di kelas ya, di gua Sur. Nah, kemudian disitulah Abu Bakar merasakan sesuatu yang mengguncangkan jiwa. Kenapa? Karena di sekelilingnya ketika itu para kaum kafir sudah siap dengan menghunus pedangnya. Kemudian pas di atasnya, di Gua Sur itu, di atasnya itu ada lubang. Kemudian Abu Bakar bisa melihat kaki para kafir Quraisy yang seandainya melihat ke bawah itu bisa melihat Rasulullah bersama Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar merasakan luar biasa. Kemudian ada ayat yang mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Oke, Masya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 40. Ayat 40. Ada yang ketawa? Masya Allah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu potongan ayatnya ya di tengah. Nah, ketika itu Allah menghibur bahwa ketika Muhammad tidak bisa membantu, maka Allah membantu, menolongnya. Ketika seseorang tidak bisa menolong, maka Allah sungguh faqad nasarahullahu. Di situ ada faqad, maka sungguh Allah telah menolong. Idz akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir saniyasnaini idhuma fil ghari. Ketika orang yang kedua dari dua orang di dalam Gua Sur, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Di situ menceritakan Rasul berkata la tahzan innallaha ma'ana. Artinya apa? Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, bersama kami. Nah, ayat ini memberikan pesan untuk kita. Bisa nggak kita mengatakan ayat ini? Bisa nggak sehari-hari kita bisa teringat dengan ayat ini? Tapi kadang saya pribadi lupa bahwa Allah itu bersama kita, selalu menghibur kita. La tahzan innallaha ma'ana. Yang sedang sedih, yang sedang dirundung duka, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Ihsan itu tadi merasakan.
Ya, kalau dari tata bahasa aslinya adalah hasan, kebaikan. Ya, kebaikan. Namun diartikan di dalam hadis ini lebih dalam lagi, kita merasakan apa yang kita merasakan kehadiran Allah, atau apa tadi? Ka'annaka anta abudallah, kita menyembah Allah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu untuk merasakan melihat kehadiran Allah, maka yakinlah fa innahu, sesungguhnya Allah dia melihat melihatmu. Iya, melihat engkau. Itu Masya Allah. Kemudian ada lagi, kalau kita melihat surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, kemudian dari surah At-Toha apa itu? Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepadamu tidak untuk memberatkan, tidak untuk membuat susah. Seperti ketika Madam Hadi belajar abatasa dari dasar, kemudian Allah menghibur apa Madam? Ma anzalna alaika, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepadamu. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran diturunkan kepadamu untuk membuatmu susah. Tidak untuk membuat kita susah. Ya, seperti itu. Kemudian masih dalam surah At-Toha ada kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu diterangkan Nabi yang sangat manja kepada Allah. Beliau tegas kepada umatnya, tapi manja sekali kepada Allah. Dan ini perlu kita tiru. Mudah-mudahan kita bisa manja kepada Allah. Nah, kemudian ada surahnya apa? Ketika Nabi Harun dan Nabi Musa akan berhadapan dengan Fir'aun. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatagha. Bunda, suaranya mantul, Bunda. Oke. Apakah Kenapa ya? di teman-teman yang lain suaranya mantul juga? Iya, betul, suaranya mantul. Mantap betul. Ini pesawat Sorry. ini. Cek suara. Mungkin yang lain di-mute dulu supaya tidak mengganggu barangkali. Oke, sudah cek suara? Sudah, Bunda, sudah. Alhamdulillah. Kayaknya Sedikit tadi lagi. ada yang nemenin deh, Bunda. Oke, iya, di samping kanan kiriku. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Bunda, Saya sudah merasakan. jelas, Bunda. Oke, sedikit lagi karena waktu sudah mau habis, sedikit lagi. Qala Lama aja. innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun merinding rasanya mau berhadapan dengan siapa? Raja siapa tuh ketika Nabi Musa dan Nabi Harun? Fir'aun. Nah, ketika akan berhadapan dengan Fir'aun, ternyata beliau berdua itu merasa takut juga ya. Kemudian mengadu kepada Allah, manja kepada Allah, mengadu, curhat kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, qala, berkatalah, berfirmanlah Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua merasa takut. Takhafa innani ma'akuma, sesungguhnya aku Allah ma'akuma, bersama kalian berdua. Masya Allah. Asma'u wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Saya melihat, mengawasi dan melindungi. Masya Allah. Mudah-mudahan ayat ini juga untuk kita dan kita merasakan. Pastinya untuk kita, karena Al-Quran hudal linnas untuk kita, tapi kadang kitanya yang belum merasakan isi dari pesan-pesan Allah. Qala, bersama-sama boleh. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sebagai penutup,
sungguh telah diwahyukan kepada kami. Mana. Qala, maka berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, la takhafa, janganlah engkau berdua merasa takut, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua, Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Demikian, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa merasakan indahnya kalimah-kalimah cinta Allah untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nur Laila yang sudah menjelaskan podcast hadis kedua dari kitab Arba'in. Khususnya hari ini adalah tema tentang ihsan. Semoga kita senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya apabila kita belum bisa merasakan kita melihat Allah, sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Baiklah Ibu Bapak hadirin peserta ngaji Ba'da Subuh hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah mari kita sama-sama mengaji dari dasar yang akan dipandu dan dipimpin oleh Ustadz Salim. Kepada Ustadz Salim kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Vivi. Cek sound. Jelas Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Kirain udah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. Raditu billahi rabba wa bi'amidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alhamdulillah pagi hari ini hadir 26 partisipan. Ya. Alhamdulillah. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Bunda Yeti yang sudah hadir pagi hari ini. Bunda Yeti, semoga senantiasa sehat selalu. Ya, yang sudah sekian lama beliau sementara tidak hadir, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Semoga Bunda Yeti dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini hadir pula saudara kita yang menemani Madam. Ini Bapak Andre Fauzan, ya, Bapak Andre Fauzan. Assalamualaikum. Ya. Kemudian Ibu Widiarti, ya. Ibu Widiarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ibu dari mana Ibu? Dari Ciledug. Ciledug, alhamdulillah hadir ya Bu. Baru sekali nih ya. Iya baru sekali. Alhamdulillah, semoga besok pagi bisa hadir kembali ngaji bareng. Kemudian ini ada Ibu Marsini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari mana ini? Saya dari Pamulang, Ustadz. Baru kali ini juga ikutan. Terima Ini kasih. because of Madam Hedi nih, adik kelas saya. Ya, Ya, ngajak temen nih. tambah ketahuan ya. Ibu Sri Yamini. Assalamualaikum. Kenapa kau pada masukin? Assalamualaikum, salam kenal. Ibu dari Bandung. Dari Dari Bandung. Baru ikutan. Ya, Temannya alhamdulillah. Kak Ya. Asep. Terima kasih saya nyoba. Dek, itu ibu telepon. Rapi. Yang masih asing. Tapi, nenek telepon klik. Tapi, nenek telepon. Baiklah Bapak Ibu, sahabat Sagu Sapop yang dimulaikan Allah, rahimahullah. Kita telepon ke Pari. Pada pagi hari ini, yaitu jilid 2 halaman 20. Ya, Madam. Iya. Ditemani banyak saudara kita, tidak lagi ngantuk ya. Iya, tapi ketahuan deh katanya. Ya, udah bisa ketawa, ceria hari ini ya. Perhatikan terus panjang pendeknya Madam dan Bapak Ibu semua.
Ya. Ya. Ini sebetulnya kalau yang melantunkan Ibu Mas ada yang sangat menggelitik ini ya. Mafazaha. Mafajaha. Ulangi ya Madam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahimirrahmanirrahim. Mafaja. Mafazaha. Mafajaha. Mafazaha. Mafajaha. Lanadoro. Lana. Lanadoro. Lana joro. Nanya pendek. Lanadoro. Lana joro. Zo. Lanadoro. Lana joro. Wala lana. Wala lana. Mafazaha. Mafajaha. Lana toro. Wala lana. Lanadoro. Itu Wala lana.